Yao Xixuo memutuskan untuk meminta bantuan Wang Lin karena ia tahu di kota iblis kuno dua kultivator transformasi jiwa, salah satunya yang berada di tahap awal masih lemah. Yao Xixuo ingin meminta bantuan Wang Lin karena kekuatannya bisa bertahan di pukulan ketujuh Jenderal Iblis meski ia tahu sifatnya dingin dan sulit dibujuk tanpa imbalan. Waktu pun berlalu, Wang Lin sendiri terus berkultivasi di kamp tentara armor hitam. Setelah menyerap energi dari 500 tentara iblis dan pemimpin resimen Sun, kristal iblis dalam tubuhnya mencapai 1000 peringkat, membuat penyerapannya jauh lebih cepat. Wang Lin mengabaikan urusan militer dan fokus menyerap energi iblis untuk menembus tahap akhir transformasi jiwa. Suatu hari Yao Xixuo mengirim pesan lewat akal ilahinya, memintanya bertemu di gunung kuno 1000 km dari kamp tentara pada tengah malam. Namun ketika Yao Xixuo menunggunya di puncak gunung kuno, Wang Lin tidak datang. Yao Xixuo marah langsung menuju kamp Wang Lin. Formasi tidak bisa menghalanginya karena dia seorang komandan. Kehadirannya menarik perhatian tentara iblis. Sementara itu, ia melesat cepat menuju pagoda Wang Lin. Di luar pagoda, Shisan menghadangnya. Ia berteriak agar Yao Xixuo berhenti, lalu menyerang dengan pukulan keras. Namun, Yao Xixuo hanya memunculkan cahaya darah yang membungkusnya hingga tidak bisa bergerak. Saat hendak masuk ke pagoda Wang Lin, sebuah angin sepoi muncul membuat tekniknya lenyap. Shisan pun bebas kembali. Dengan dingin Wang Lin berkata, "Kalau kau tidak punya hal penting, jangan salahkan aku kalau mengabaikanmu." Yao Xixuo marah lalu menegaskan, "Kenapa kau tidak datang saat aku memintamu bertemu di gunung kuno?" Namun Wang Lin menolak dengan sederhana lalu menjawabnya, "Mengapa aku harus pergi?" Ucapan itu membuat Yao Xixuo terdiam. Setelah menenangkan diri, ia akhirnya membungkuk dan berkata bahwa ia datang kali ini untuk meminta bantuan Wang Lin. Wang Lin bertanya apa itu. Yao Xixuo menutup pintu, mengaktifkan cahaya pelindung, lalu menjelaskan bahwa ia butuh bantuan untuk menembus sebuah batasan. Jika Wang Lin membantunya, ia berjanji akan memberi imbalan besar. Namun, Wang Lin menolak. Ia sedang berada di tahap kritis kultivasi dan tidak percaya bisa membantu seseorang yang bahkan tak mampu menembus batasannya sendiri. Meski begitu, Yao Xixuo tidak menyerah. Ia menyebut bahwa untuk maju ke tahap akhir transformasi jiwa hingga tahap ascendant, jumlah giok langit yang dibutuhkan sangat besar. Selain itu, tinggal di tempat ini selama 500 tahun juga butuh pasokan giok langit yang banyak. Menurutnya, hal terpenting bagi Wang Lin sekarang adalah giok langit. Ia lalu menawarkan bantuan dengan menanyakan apakah Wang Lin punya cukup giok. Mendengar itu, Wang Lin mulai tertarik dan bertanya, "Berapa banyak yang bisa kau berikan?" Yao Xixuo dengan tenang menjawab, "Cukup untuk membuatmu mencapai tahap awal ascendant." Perkataan ini benar-benar menggoda Wang Lin. Saat ini ia memang sangat membutuhkan giok langit. Jika punya cukup, ia sudah bisa mencapai tahap akhir transformasi jiwa tanpa harus repot-repot mengumpulkan energi spiritual iblis. Wang Lin bahkan merencanakan begitu mencapai puncak transformasi jiwa, ia akan memimpin pasukan iblis untuk merampas giok langit dari setiap kultivator yang ditemuinya. Yao Xixuo buru-buru berkata bahwa jika Wang Lin mau setuju, ia akan memberinya cukup giok langit untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa, dan sisanya akan diberikan setelah mereka kembali. Wang Lin lalu bertanya tentang pembatasan itu. Yao Xixuo menjelaskan pembatasan berupa roda berputar dengan 18 segel. Ia hanya mampu sampai segel ke-11, tapi yakin dengan bantuan Wang Lin bisa menembus semuanya. Namun menembus pembatasan ini adalah taruhan hidup dan mati, berhasil berarti hidup, gagal berarti mati. Yao Xixuo sendiri sudah gagal 4 kali dan hidup kembali berkat pil jiwa darah, harta langka yang diperoleh ayahnya dengan mempertaruhkan nyawa. Dari 13 pil yang ada, sebagian besar sekarang berada di tangannya. Wang Lin curiga dan bertanya lokasi pembatasan, tapi Yao Xixuo menolak memberitahu sebelum Wang Lin setuju. Ia hanya mengatakan tempat itu butuh harta khusus untuk masuk dan hanya dirinya yang bisa melakukannya. Meski tergoda karena giok langit sangat penting untuk kultivasinya, Wang Lin tidak mau gegabah. Ia menunda keputusan dan berkata akan memberi jawaban 4 bulan lagi. Yao Xixuo merasa tawarannya sudah sangat bagus, tapi Wang Lin terus menunda membuatnya kesal. Ia sadar tanpa bantuan Wang Lin, ia harus menunggu hingga tahap ascendant untuk bisa menembus pembatasan, sesuatu yang memakan waktu lama. Mengingat kembali wujud iblis Wang Lin saat bertarung dengan Jenderal Iblis, ia yakin Wang Lin sanggup mematahkan batasan itu. Yao Xixuo tahu 4 bulan yang ia minta hanyalah taktik untuk memaksa memberi hadiah lebih besar. Yao Xixuo menawarkan Wang Lin lebih banyak giok langit, harta karun, atau mantra. Namun Wang Lin tidak peduli dengan harta atau mantra.
Yang ia inginkan lebih banyak giok langit. Yaok Siksuo menahan kejengkelannya lalu berkata, di gua darah milik ayahku ada banyak giok langit. Aku akan memberimu token agar setelah keluar dari negeri roh iblis kau bisa mengambilnya sendiri. Wang Lin menegaskan bahwa ia butuh waktu mempertimbangkan. Saat ia menyebut 3 bulan, Yaok Siksuo marah dan hendak pergi. Namun sebelum benar-benar keluar dari pagoda, ia mengeluarkan sebuah pil lilin dan berkata, aku akan memberimu ini. Dalam 3 hari, ikut aku. Jika tidak, lupakan saja. Wang Lin menatap pil itu dengan serius. Meski terlihat biasa, ia menemukan simbol halus yang berdenyut mengikuti napas dan detak jantung Yaok Siksuo. Saat ia bertanya, Yaok Siksuo menjawab dengan dingin, kau bahkan tidak tahu ini, wajar saja, kau baru jadi murid All Seer. Ini warisan unik ayahku, leluhur darah pil jiwa darah. Ia menjelaskan bahwa pil ini bukan untuk dimakan, melainkan tempatmu meninggalkan jejak jiwa dan daging asal. Meski jiwa asalmu hancur, kau masih bisa bereinkarnasi. Pil ini bisa menggantikan nyawamu sekali. Ekspresi Wang Lin akhirnya berubah. Dengan satu gerakan tangan, ia menarik pil itu dari genggaman Yaok Siksuo ke tangannya. Yaok Siksuo membiarkan Wang Lin memeriksa pil jiwa darah. Karena yang diberikan hanyalah pil gagal ciptaan ayahnya untuk menipu pencuri. Meski mengandung setetes darah biru, pil ini tercemar banyak kotoran dan racun. Hanya mereka yang bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Saat memegang pil itu, simbol di permukaannya berubah mengikuti detak jantungnya. Wang Lin merasakan ikatan darah kuat seolah pil itu bagian dari dirinya. Ia lalu menatap Yaok Siksuo dan berkata, beri aku giok langit. Tanpa banyak bicara, Yaok Siksuo melemparkan tas berisi giok sambil menegaskan, ini cukup untuk membuatmu mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Sisanya akan kuberikan setelah kita kembali. 3 hari lagi temui aku di Gunung Kuno di tengah malam. Wang Lin akhirnya menyetujui permintaan Yaok Siksuo. Setelah ia pergi, Wang Lin merenung, Yaok Siksuo tampak riang karena giok langit bukanlah hal penting baginya. Ayahnya leluhur darah pasti memilikinya dalam jumlah banyak. Namun pil jiwa darah jelas berbeda, pil itu terlalu langka bahkan sebanding dengan mantra surgawi, sehingga Wang Lin yakin ada masalah tersembunyi di balik pemberiannya. Untuk memastikan, ia memanggil Cao Yidou dari bendera jiwa. Saat mendengar nama leluhur darah, wajah Cao Yidou langsung berubah. Ia menjelaskan bahwa tokoh itu terkenal di seluruh Tianyun, pernah menantang All Seer 7 kali, meski selalu kalah kekuatannya terus meningkat. Ia juga kultivator terkuat ketiga di planet Tianyun setelah All Seer dan Ling Tianhou. Ketika Wang Lin menanyakan pil jiwa darah, Cao Yidou langsung bersemangat. Menurutnya pil itu adalah salah satu dari 3 harta paling berharga di Tianyun, mampu mengubah nasib dengan memberi kesempatan hidup kembali. Hanya leluhur darah yang memilikinya dan asal-usulnya tetap misteri. Wang Lin lalu memperlihatkan pil dan bertanya, apakah kau tahu apa ini? Cao Yidou terkejut saat memeriksa pil lilin. Ia menyadari bahwa lilin ini terbuat dari kadal putih. Terdapat 3.614 simbol di atasnya menyala mengikuti napas pemilik dan terasa seperti bagian dari tubuhnya. Setelah Wang Lin meneteskan darah di atasnya, cahaya biru muncul dan bertahan selama 3 nafas, menandakan itu benar-benar pil jiwa darah. Cao Yidou tampak sangat tergoda karena pil ini bisa membantunya mendapatkan tubuh baru. Namun, Wang Lin curiga. Ia bertanya mengapa Cao Yidou, yang statusnya rendah di sektenya, bisa tahu banyak tentang pil tersebut. Cao Yidou menjawab bahwa cara mengenali pil jiwa darah memang diketahui luas di planet Tianyun. Setelah memasukkan Cao Yidou ke bendera jiwa, Wang Lin mulai berpikir. Menurutnya jika pil ini benar-benar langka, tidak mungkin cara mengidentifikasinya diumumkan secara luas. Ia menyadari bahwa semua ini adalah trik leluhur darah agar harta berharga bisa beredar tanpa menimbulkan masalah. Wang Lin pun semakin waspada. Wang Lin menemukan kejanggalan karena dengan status Cao Yidou mengetahui cara membedakan pil jiwa darah, padahal seharusnya hanya leluhur darah dan putrinya yang tahu. Dari sikap Yaok Siksuo dan kata-kata Cao Yidou, ia menyimpulkan bahwa semua ini adalah jebakan dan pil yang dipegangnya ternyata palsu. Pil asli bisa menghidupkan kembali, sedangkan pil palsu justru mematikan. Menyadari kekejaman Yaok Siksuo, Wang Lin berniat menghancurkan pil itu, tapi akhirnya menyimpannya untuk berjaga-jaga. Wang Lin melambaikan tangan, mengeluarkan tas penyimpanan Yaok Siksuo lalu memeriksa jumlah giok langit. Memang cukup untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa seperti yang dikatakan Yaok Siksuo. Ia lalu menekan tangannya ke tanah dan menghilang ke bawah. Di bawah tanah, ia duduk bersila dikelilingi giok langit dan menyerap energi spiritual surgawi hingga giok berubah menjadi debu.
Wang Lin mengkondensasikannya menjadi mirip kristal iblis dengan struktur yang ia pelajari di suku pemurnian jiwa. Energi spiritual surgawi perlahan terkumpul di kristal mencapai sekitar 1/10 dari total energi giok langit yang ia miliki. Penyerapan terus berlanjut mempersiapkan tubuhnya menembus tahap akhir transformasi jiwa. 3 hari kemudian, kebangkitan iblis ungu terjadi. Yao Xixue berdiri di gunung kuno. Ia tampak cemas, sambil mengatakan waktunya hampir tiba. Mungkinkah dia berubah pikiran tiba-tiba? Wang Lin mendarat di puncak gunung. Yao Xixue segera menyiapkan formasi agar tak ada orang lain yang melihatnya. Ia mengeluarkan beberapa patung kecil berwarna darah, berbentuk binatang buas yang tak dikenal Wang Lin. Dengan segel tangan dan mantra, Yao Xixue menggigit ujung lidahnya untuk menggambar simbol. Simbol itu tumbuh besar di tanah sementara patung-patung bergerak menempati 7 posisi berbeda dan menyatu ke tanah. Kekuatan misterius melingkupi gunung kuno. Wang Lin mencoba menggunakan akal ilahi. Ia terkejut ia tidak bisa mendeteksi. Yao Xixue dengan dingin berkata, tidak perlu memeriksa, kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi Jenderal Iblis. Wang Lin mengamati formasi dengan akal ilahinya lalu bertanya, apakah ini karya ayahmu, leluhur darah? Yao Xixue mengangguk. Ia kemudian mengeluarkan kompas berwarna darah dan menaruhnya di tanah. Lalu menatap Wang Lin sembari berkata, ingat perjanjian kita. Saat kebangkitan iblis ungu mencapai puncak, sinar cahaya darah dari kompas akan muncul sekali saja. Kamu harus mengikutiku dengan tepat. Wang Lin hanya mengangguk. Yao Xixue menambahkan, ketika kita kembali, aku akan memberimu sisa giok surgawi, tanda darah, dan metode benar penggunaan pil jiwa darah. Saat itu cahaya ungu dari bulan mencapai puncaknya, kompas berwarna darah di tanah kemudian memancarkan sinar tebal, menembus cahaya ungu. Yao Xixue masuk ke cahaya darah dan diikuti Wang Lin. Cahaya darah dan kompas menghilang, begitu juga cahaya ungu di sekitar mereka. Kebangkitan iblis ungu 2 tahunan pun berakhir. Wang Lin langsung menyadari ini adalah formasi teleportasi. Seseorang telah menempatkan titik transmisi di lokasi yang disebut Yao Xixue, memungkinkan akses dari mana saja, asalkan berada di tanah roh iblis. Setelah Wang Lin melihat jejak darah di bawah kakinya, ia lalu mengatakan kalau formasi berdarah ini mirip dengan yang diciptakan oleh patung-patung sebelumnya. Jika diberi waktu, aku pun bisa menempatkan formasi teleportasi di sini. Setelah tiba, tempat ini tampak seperti ruang hanya potongan cahaya terang, memperlihatkan jalan kasar dan berliku. Wang Lin berjalan di platform dan melihat Yao Xixue sudah sering datang ke sini. Sementara itu Yao Xixue duduk bersila lalu berkata, renungkan untuk memahami domainmu. Hanya dengan tanda kualifikasi seseorang dapat berjalan di jalan binatang yang terhormat lalu menutup mata untuk berkultivasi. Wang Lin menatap jalan berliku, menyadari itu bukan jalan biasa, melainkan tubuh naga raksasa binatang yang dipuja, yang tidak tercatat dalam ingatan dewa kuno. Ia tercengang lalu mengatakan, siapa yang begitu kuat hingga bisa menggunakan tubuh binatang ini sebagai jalan? Wang Lin mencari cara mendapatkan semua informasi tentang tempat itu dari Yao Xixue. Setelah itu duduk bersila, sebuah pikiran baru tiba-tiba muncul di benaknya. Wang Lin merenung, rumornya negeri roh iblis adalah gua seorang kaisar surgawi. Mungkinkah tempat ini juga diciptakan oleh kaisar surgawi? Ia menenangkan diri dan mulai memahami wilayah kekuasaannya. Domain hidup dan mati telah bersatu dengan tubuhnya. Tangan kiri mati, tangan kanan hidup, diantaranya mengalir sungai keabadian. Meski tenggelam dalam wilayah kekuasaannya, Wang Lin tetap sangat waspada. Ia mengerahkan indera ilahi yang melingkari tubuhnya sehingga setiap gerakan Yao Xixue bisa langsung terdeteksi. Ia menyadari adanya kekuatan misterius yang mengelilingi Yao Xixue. Cahaya kemasan muncul turun dari langit, simbol-simbol emas bersinar di mata Yao Xixue, masing-masing terdiri dari 3 pukulan. Melihat simbol itu, Wang Lin teringat pada pertemuan pertamanya dengan Tuosen. Yao Xixue tampak seperti makhluk abadi yang sangat kuat, melampaui batas transformasi jiwa tahap akhir. Gelombang kekuatan simbol emas membuat hati Wang Lin bergetar hebat, lebih kuat daripada efek All-Seer. Tapi ia segera menyadari keagungan itu berasal dari simbol, bukan Yao Xixue. Ia menenangkan diri dan fokus memahami wilayah kekuasaannya. Setelah waktu yang lama, kekuatan misterius muncul lagi di platform. Cahaya kemasan muncul di mata Yao Xixue, sementara kekuatan itu melingkari Wang Lin, membawa pikirannya ke kondisi seperti mimpi penuh halusinasi dan suara samar yang terus berdengung di telinganya. Saat semua sosok dan ilusi hampir jelas, semuanya mulai menghilang. Tepat saat itu, Wang Lin mengaktifkan segel kehidupannya dari seni pembantaian di dahinya dan sebuah suara singkat terdengar di telinganya mengatakan namaku King Lin, lalu menghilang.
Wang Lin memanfaatkan momen tepat untuk menggunakan segel kehidupan sehingga bisa mendengar suara yang memberinya informasi penting. Saat semua itu menghilang, ia membuka mata memancarkan cahaya keemasan selama 6 napas, lalu muncul simbol-simbol emas rumit 6 pukulan di matanya. Yao Xixue terkejut, ia tidak menyangka Wang Lin bisa memperoleh simbol ini. Tatapan Wang Lin membuat Yao Xixue tidak nyaman hingga ia menoleh dan berkata dingin, "Dengan simbol ini, kamu bisa berjalan di jalan naga terhormat. Ayo pergi." Mereka kemudian melangkah ke jalan naga. Simbol emas Wang Lin redup saat berjalan. Simbol itu diproyeksikan di atas tangannya, membuatnya merenung dan mengatakan, "Apakah simbol emas ini?" Jalan naga berada di atas jurang berbintang tanpa batas, hanya membayangkan jatuh ke bawah sudah cukup menakutkan. Jalan naga bergerak perlahan ke kiri dan kanan. Wang Lin dan Yao Xixue bergerak cepat mengikuti jalan yang tampaknya tak berujung. Mereka tidak beristirahat selama 3 hari. Ekspresi Yao Xixue tetap tenang, dia sudah familiar dengan jalur ini dan tahu mereka baru menempuh sekitar sepertiga dari perjalanan. Beberapa hari kemudian, sebuah platform raksasa muncul. Di tengahnya berdiri patung manusia setinggi sekitar 30 kaki. Yao Xixue berhenti, menatap Wang Lin dan berkata, "Ini adalah segel pertama. Kita masing-masing akan menghancurkan satu lapisan. Aku yang lapisan pertama, kamu lapisan kedua." Wang Lin hanya mengangguk. Yao Xixue lalu melompat ke platform. Saat mendarat, cahaya keemasan dari simbol di matanya terpancar menyelimuti patung itu. Patung itu mengeluarkan gas putih, membuka mata dengan tatapan kejam, dan langkahnya membuat seluruh platform bergetar, niat membunuh menyebar ke sekitarnya. Yao Xixue mengeluarkan sepotong giok merah darah dari tasnya, membuangnya ke udara. Giok itu hancur dan berubah menjadi cahaya darah yang menutupi patung, mengurungnya dalam segel yang kuat. Yao Xixue lalu melangkah ke sisi platform lain menuju jalan naga terhormat berikutnya. Wang Lin mengamati patung itu, meski tak memiliki kecerdasan, kekuatan langkahnya setara kultivator transformasi jiwa tahap awal. Namun, segel giok darah oleh Yao Xixue dengan mudah menundukkannya. Wang Lin terkesan dengan kekuatan giok darah ini. Dia melompat ke platform berikutnya, melangkah di jalan naga. Saat melewati patung yang tersegel, tatapan Wang Lin menembus cahaya darah dan ia melihat simbol berkedip di patung, hanya satu pukulan, tapi jelas terlihat. Wang Lin melihat simbol di patung yang mirip dengan simbol di mata Yao Xixue dan simbol emas miliknya. Ia menampakkan simbol 6 goresan di telapak tangannya, menyadari bahwa itu adalah fondasi dari kekuatan mereka. Namun saat mencoba menggambarnya dengan energi spiritual, tidak ada reaksi. Setelah menghafalnya, ia berhenti memikirkannya dan menatap Yao Xixue, sadar bahwa berkat pil jiwa darah, sulit baginya untuk dibunuh. 7 hari kemudian, sebuah platform baru muncul di jalan naga yang terhormat, dengan patung hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja memiliki mata ketiga setengah tertutup. Wang Lin melompati Yao Xixue dan mendarat di platform. Ia menutup matanya dengan segel kehidupan untuk menguji apakah simbol emasnya bisa menembusnya, namun gagal. Saat itu patung bergetar, membuka mata, dan menyerang Wang Lin dengan raungan. Segel kehidupan meluas menutupi tubuh Wang Lin saat ia mundur mengitari patung. Patung itu meraung dan mengejarnya, namun Wang Lin tetap tenang. Ia melemparkan pembatasan sederhana untuk menghalangi, tetapi patung menghancurkannya dengan mudah. Dari situ Wang Lin menyadari seluruh tubuh patung tertutup pembatasan, ia lalu menggunakan bendera pembatasan. Serangan patung diserap bendera yang kini sudah mencapai 999 set pembatasan tanpa memicu pembalasan ilahi. Meski kuat, kekuatannya mulai tak memadai seiring kenaikan kultivasi Wang Lin, dan ia berniat suatu hari meningkatkannya menjadi 9.999 set. Sementara itu, pikirannya terus dipenuhi berbagai variasi pembatasan, membuatnya bergerak begitu cepat hingga patung tak mampu mendekat. Setiap kali patung mendekat, Wang Lin mengibaskan bendera pembatasan, membentuk dinding pembatasan untuk menahannya. Setelah beberapa kali terblokir, patung meraung lalu menghentikan pengejaran. Ia menginjak tanah, memunculkan paku batu berlapis-lapis hingga memenuhi hampir seluruh platform. Wang Lin sudah siap, ia menghindar dengan sigap dan melayang di udara. Saat itu matanya menembus esensi patung, bukan batu, melainkan kumpulan pembatasan tak terhitung jumlahnya. Ketika paku terbang menyerangnya, ia tetap tenang karena semua itu hanyalah pembatasan. Dengan bendera di tangannya, ia menyerap dan mendekonstruksi paku, membuat benderanya semakin kuat. Segera setelah itu, Wang Lin turun mengibaskan bendera dan melepaskan angin puyuh pembatasan yang menjebak patung. Tubuhnya berubah menjadi asap hijau bergerak melingkari patung, sementara kedua tangannya terus membentuk pembatasan. Patung itu dikelilingi pembatasan tak terhitung jumlahnya.
Meski meraung dan berjuang, tubuhnya terus ditembus dan dihancurkan. Wang Lin berhenti bergerak, berteriak 4 kali, istirahat. Membuat seluruh pembatasan mengerumuni patung hingga tubuhnya mulai runtuh. Merasa terancam, patung membuka mata ketiganya dan melepaskan cahaya emas yang memaksa mundur semua pembatasan. Namun Wang Lin melihat jelas simbol emas dengan 2 goresan di dalamnya. Ia segera meludah darah esensi untuk memperkuat pembatasan. Dalam 2 napas, cahaya emas padam, patung melemah, lalu runtuh menjadi kabut hitam penuh pembatasan. Di dalam kabut hitam itu, simbol emas berusaha lenyap ke kehampaan. Wang Lin tanpa sadar menggambar 1 goresan menciptakan simbol yang dilihatnya di patung pertama. Lalu menambah goresan kedua membentuk simbol emas dari mata ketiga patung. Simbol emas segera berbalik terbang dan menyatu dengan simbol buatan Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi tajam saat ia melanjutkan menarik goresan ketiga membentuk simbol 3 pukulan seperti di mata Yao Xixue. Wang Lin berhasil menyelesaikan simbol 3 pukulan membuat energi spiritual celestialnya otomatis masuk ke dalam simbol. Cahaya emas dari simbol itu menyapu gas hitam di sekitar platform. Yao Xixue terkejut, karena meski ia pernah ke tempat itu berkali-kali dan mencoba meniru simbol emas, ia tidak pernah benar-benar menyerapnya seperti Wang Lin. Sebab ia selalu bergantung pada segel darah pemberian ayahnya untuk melewati tempat itu. Sementara itu Wang Lin merasakan jika ia tidak menggambar goresan keempat, maka kesempurnaan simbol itu akan runtuh. Ia lalu menjentikan simbol itu ke arah Yao Xixue. Ekspresi Yao Xixue berubah, ia segera mundur sambil menabrakkan beberapa tabung darah. Dalam sekejap, cahaya darah membentuk lapisan yang menutupi simbol. Sentuhan darah membuat simbol bergetar dan cahayanya meredup. Sambil terus mundur, Yao Xixue menghancurkan lebih banyak batu darah. Setelah 7 tarikan napas, cahaya emas simbol itu akhirnya padam dan lenyap dalam kabut darah. Setelah simbol itu menghilang, dengan marah ia menyerbu ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin tetap tenang, mengeluarkan pedang surgawi dan berkata, "Rekan kultivator Yao, simbol emas itu muncul di luar kendali. Jika kau ingin melawanku, karenanya aku akan melayanimu." Ekspresi Yao Xixue mengeras, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dalam hati ia berpikir, selama dia di sini mustahil bertahan hidup kecuali menghancurkan semua segel. Bertarung dengannya sekarang hanya membuang kesempatan. Dengan ingin ia berkata, "Sekali ini saja." Lalu melompati Wang Lin menuju platform berikutnya di jalur naga terhormat. Wang Lin mengikutinya sembari berpikir, simbol 3 langkah saja sudah sangat kuat. Jika benar ada 18 lapisan dan masing-masing memiliki simbol, itu berarti ada 18 simbol. Seberapa besar kekuatannya? Apakah ini mungkin mantra surgawi? Ia mencoba menggambar simbol 3 pukulan lagi, tapi energi celestialnya tidak merespons. Simbol itu segera menghilang tanpa kekuatan. Beberapa hari kemudian mereka tiba di platform ketiga. Kali ini patung di sana tidak bermata ketiga, melainkan memegang pedang panjang. Yao Xixue langsung menyerang tanpa menggunakan segel, memperlihatkan teknik darahnya. Wang Lin hanya mengamati dengan dingin. Pertempuran berlangsung singkat dengan kultivasi Yao Xixue. Patung itu hancur dalam setengah dupa. Namun, tak ada simbol emas yang muncul. Ekspresinya menggelap, lalu ia menghancurkan pecahan patung itu hingga menjadi debu dengan 1 injakan. Tatapan Wang Lin menjadi dingin sambil berpikir apakah simbol itu hanya bisa masuk ke tubuh seseorang setelah batasan pada patung dihancurkan. Sementara itu, Yao Xixue tidak memedulikannya. Ia melompat cepat melewati platform demi platform, terus bergerak maju. Selama sebulan, Wang Lin tidak bisa berbuat banyak karena Yao Xixue sama sekali tidak memberinya kesempatan. Ia sendiri sempat mencoba 2 kali untuk mendapatkan simbol emas, namun gagal. Dari situ, ia sadar bahwa caranya salah. Yao Xixue juga menyadari hal itu. Ia sangat takut Wang Lin berhasil merebut simbol emas. Ia menggunakan batu darah untuk menyegel patung itu, metode yang sudah dipakainya 3 kali sebelumnya. Setelah menyegel patung ke-11, mereka tiba platform ke-12. Sambil mengatakan, "Rekan kultivator Wang, segel ke-12 ini berbeda dari sebelumnya. Kita harus bekerja sama untuk membukanya. Inilah alasan aku memintamu ikut kemari." Wang Lin mengangguk. Platform ini berbeda dari sebelumnya. Platform ke-12 hanya setengah ukuran biasa dan tidak memiliki patung, melainkan sebuah pintu batu raksasa dengan ukiran samar menyerupai wajah. Saat pintu terbuka, angin dingin keluar menerpa mereka. Yao Xixue langsung melindungi diri dengan cahaya darah, sementara Wang Lin menggunakan bendera pembatasan. Namun kekuatan dingin itu begitu besar hingga membuat Wang Lin terbungkus lapisan es tebal, sedangkan Yao Xixue sendiri hampir membeku menjadi patung es yang bersinar cahaya merah.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.